Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Setelah kita melewati UTM pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 24 dan 25 Juni kemarin, sudah saatnya kita memasuki ke masa ujian berikutnya bagi mahasiswa yang memiliki jenis mata ujian yang THE atau Take Home Exam yang akan dimulai pada hari besok tanggal 27 Juni 2023. Sedangkan bagi yang pengantar atau lab auditing sudah dimulai di hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, terutama rekan-rekan yang baru saja masuk ke UT pada semester ini dan baru saja mengalami ujian THE di semester ini. Untuk pertama, rekan-rekan perhatikan dulu KTPU yang sudah rekan-rekan cetak, gitu ya. Diperhatikan dulu KTPU-nya. Jika ada KTPU THE, maka rekan-rekan besok itu sudah mulai ujian. Dilihat tanggal ujiannya tanggal berapa supaya rekan-rekan tidak terlewat ujian THE-nya. Di KTPU-nya itu sudah ada berbagai macam informasi tentang ujian THE-nya, baik itu dari mulainya kapan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, waktu unduh, mata kuliahnya juga sudah ada, bahkan sampai ke sandinya gitu rekan-rekan. Nah, jika rekan-rekan ingin memulai ujiannya, rekan-rekan bisa masuk ke akun SIA-nya, nanti di SIA tersebut ada tabel ujian, rekan-rekan tinggal klik, nanti di bawahnya ada, di dalam tabel tersebut ada tulisan THE, rekan-rekan tinggal klik saja THE-nya, maka nanti akan diarahkan ke website dari THE-nya. Atau jika rekan-rekan ingin langsung masuk ke linknya, silakan ketik saja URL-nya, yaitu di the.ut.ac.id, lalu nanti akan diarahkan ke website dari THE-nya seperti yang sudah ditampilkan di depan ini. Ini merupakan tampilan awal dari si website dari THE-nya. Jadi sekali lagi di the.ut.ac.id, silakan rekan-rekan klik saja menggunakan browsernya, dan disarankan ini menggunakan laptop ya atau perangkat komputer, jangan menggunakan handphone rekan-rekan supaya lebih memudahkan bagi rekan-rekan untuk mengerjakannya. Baik rekan-rekan, setelah itu ini merupakan tampilan awalnya dan rekan-rekan tinggal klik saja di sini ada di saya setuju, lalu masuknya diklik seperti ini. Lalu di sini tampilan awalnya. Di sini ada kolom NIM, kolom password dan juga kode captchanya ya, penjumlahan captchanya. Silakan rekan-rekan mengisikan NIM-nya sesuai dengan yang ada di KTPU atau NIM saudara rekan-rekan sekalian gitu ya. Dituliskan saja terlebih dahulu NIM-nya berapa. Saya akan memasukkan NIM saya. Kebetulan saya juga ada ujian THE. Lalu setelah itu kita masukkan passwordnya, itu ada di KTPU-nya. Silakan saja dimasukkan, dituliskan kata sandi atau passwordnya. Setelah itu isikan penjumlahan kode captchanya. Ya rekan-rekan, dari hasil pertanyaan di atas itu ada kode captchanya seperti ini ya. Jadi rekan-rekan tinggal tuliskan saja. Setelah itu klik login jika sudah semua dituliskan ya. Ya, ini merupakan tampilan awal dari website ujian THE-nya. Rekan-rekan, di sini ada mata kuliah ujian maupun informasi-informasi lainnya. Itu ya, silakan rekan-rekan perhatikan. Setelah itu kita klik mata kuliah ujiannya dan di sini ada informasi tentang ujian yang akan kita lakukan, dari soalnya gitu ya dan BJU-nya. Kapan kita bisa unduh soal gitu ya, awal kita mengunduh soalnya gitu ya, unduh soal. Nanti di kolom unduh soal itu nanti akan ada waktunya, dan awal unduh soal itu kapan kita mengunduh soalnya gitu ya, seperti itu. Tapi sebelum itu rekan-rekan, yang harus rekan-rekan perhatikan adalah di sini rekan-rekan membutuhkan BJU untuk bisa menjawabnya. Diklik saja BJU-nya.
Ya, setelah itu nanti dia akan masuk ke direktori rekan-rekan, lalu diklik saja BJU-nya. Seperti itu rekan-rekan. Ya, dan ini merupakan tampilan dari buku jawaban ujian THE-nya rekan-rekan. Hampir setiap semester sama seperti ini semenjak THE diberlakukan. Nah, ini merupakan data-data yang harus rekan-rekan isi pada saat penulisan BAU. Di sini ada nama mahasiswa, silakan diisi, dan kalau bisa jangan disingkat nama mahasiswa, meskipun panjang lebih baik dituliskan saja secara lengkap. Itu ya, nama mahasiswa sekalian. Lalu ada nomor induk mahasiswa atau NIM-nya, itu ada di KTPU atau ada di kartu mahasiswa rekan-rekan. Lalu dituliskan juga tanggal lahirnya tanggal berapa. Itu bisa dituliskan secara lengkap, misalnya 1 Januari 2023 misalnya gitu, atau 01/01/2023. Tapi lebih bagus sih dituliskan secara lengkap. Gitu ya rekan-rekan. Lalu di situ ada juga kode nama mata kuliah, kode atau nama mata kuliahnya itu ada di KTPU, kode nama program studi juga ada di KTPU gitu ya. Lalu kode UPBJJ juga ada di KTPU. Karena kita ada di Bandung, itu biasanya ada di kode 24 strip Bandung gitu ya, atau garis miring Bandung. Lalu di sini juga ada hari dan tanggal UAS THE. Yang harus rekan-rekan perhatikan adalah ini merupakan isian hari tanggal UAS THE. Jangan salah diisikan hari tanggal lahir rekan-rekan gitu ya, tapi hari tanggal UAS THE gitu ya. Jadi mohon diperhatikan karena pengalaman banyak mahasiswa yang salah mengisikan ini. Seperti itu. Lalu juga rekan-rekan persiapkan juga tanda tangan digitalnya. Jadi jika rekan-rekan ingin menuliskan jawabannya secara manual gitu ya, di print itu tanda tangan langsung di situ menggunakan pulpen di kolom tanda tangan peserta ujiannya. Tapi jika rekan-rekan ingin menuliskan secara digital atau diketik di Word-nya, silakan disiapkan tanda tangan manualnya. Gitu rekan-rekan. BJU ini bisa diketik cara pengerjaannya secara langsung di Word, atau juga rekan-rekan bisa mengeprintnya gitu ya. Jadi di print saja langsung, lalu diketik ulang, ditanda tangan, dan seterusnya. Di sini juga ada isian berikutnya juga rekan-rekan isikan, sama juga seperti isian data awal di atas gitu ya, cuma berbedanya di sini tambah fakultas gitu ya. Jadi silakan isikan fakultas di mana rekan-rekan sekalian mengambil program studinya. Seperti itu. Lalu di sini juga ada tanda tangan digitalnya dan lain-lain gitu ya, kasih tanggal seperti itu. Nah, di sini ada garis bawah, ini berfungsi untuk memudahkan bagi rekan-rekan yang ingin menjawabnya secara manual atau diketik menggunakan pulpen. Jadi si BJU-nya di print gitu ya, di print lalu diketik ditulis jawabannya gitu ya menggunakan pulpen. Tapi jika rekan-rekan hanya ingin mengetik langsung di Word-nya, itu bisa langsung dihapus saja si garis bawahnya ini apabila mengganggu gitu ya. Tetapi biasanya sih kalau saya dihapus saja gitu, tidak akan menjadi masalah rekan-rekan untuk bisa menjawab si ujian THE-nya ini. Lalu setelah itu rekan-rekan, BJU ini semua itu di save as menjadi PDF gitu ya. Si BJU-nya di save as menjadi PDF. Jadi apabila rekan-rekan mengerjakannya secara diketik langsung di Word-nya, itu silakan klik file save as PDF gitu ya. Klik file save as PDF. Jadi nanti rekan-rekan tinggal menjawabnya saja gitu ya. Seperti apanya rekan-rekan tinggal menjawab saja. Lalu kalau misalnya ditulis manual menggunakan pulpen gitu ya, atau di print, itu langsung saja di-scan secara PDF, disatukan seluruh filenya menjadi satu file gitu ya, dengan susunan sama seperti susunan BJU di contohnya seperti ini. Gitu rekan-rekan. Nah, jika sudah selesai di-scan dan siap untuk diupload, rekan-rekan tinggal langsung masuk saja ke website dari si THE-nya kembali gitu. Oh ya rekan-rekan, filenya itu jumlahnya itu sebanyak 2 MB kalau saya nggak salah ingat gitu ya, paling besar. Jadi jangan lebih agar tidak gagal upload. Lalu yang berikutnya, setelah rekan-rekan masuk kembali ke websitenya gitu ya, rekan-rekan perhatikan kembali ke yang jenis ujian yang sedang dikerjakannya gitu ya. Silakan langsung rekan-rekan kembali ke jenis file yang akan dikerjakan, yang akan diuploadnya gitu ya, di mata kuliah apa dan seterusnya. Di scroll saja ke bawah, maka nanti akan ditampilkan layar seperti ini gitu ya. Ini berbagai macam
tabel informasi segala hal yang sudah kita lakukan selama ujian THE. Di situ ada kolom soal, ada kolom BJU. Kolom soal terbagi dua, ada waktu unduh, ada awal unduh. Unduh itu merupakan jam 066 yang secara default sudah diatur sebagai jam awal untuk bisa mengunduh soal. Lalu di sini awal unduh merupakan tabel informasi jam berapa kita mengunduh soal. Jadi apabila rekan-rekan mengunduh soalnya itu jam 7.00, maka di situ akan tertulis 07.00. Dan begitu awal unduh itu tertera di situ pukul berapanya, nanti awal unggah di waktu unggahnya langsung ada informasi jam berapa terakhir kita bisa mengunggahnya, gitu ya, di kolom BJU di waktu unggah. Jadi itu merupakan berbagai macam tabel informasi yang nantinya akan dilakukan, yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Dan di sini ada tombol belum. Nah, ini merupakan nanti akan berganti menjadi kata unduh. Nah, disitulah kita mengklik unduh soalnya, gitu ya. Diklik di situ ada kata unduh, nanti muncul soal di bawah, gitu ya. Lalu rekan-rekan download, rekan-rekan kerjakan soalnya di jawabannya di BJU yang sudah tadi saya berikan contohnya BJU-nya seperti itu ya. Setelah itu nanti di kolom tersebut lagi, gitu ya, kata unduh tersebut jika kita sudah mengkliknya nanti akan berubah menjadi kata unggah. Artinya rekan-rekan tinggal mengunggah jawaban berupa file PDF tadi, berupa jawaban ujiannya tadi itu di kolom yang tadi, gitu ya. Nah, begitu rekan-rekan mengklik kata unggah di sisi kanan itu, gitu ya, yang belum nanti akan berubah menjadi unduh, lalu akan berubah lagi menjadi unggah. Setelah itu nanti rekan-rekan tinggal mengupload hasil jawaban ujian THE rekan-rekan, gitu. Nanti setelah rekan-rekan mengupload, nanti akan muncul beberapa kode angka untuk bisa rekan-rekan apabila rekan-rekan mengalami atau akan merubah jawaban karena misalnya ada satu hal yang ingin rekan-rekan ganti jawabannya, misal gitu ya. Misalnya nomor 1, aduh saya kurang puas nih jawaban nomor 1, saya pengen perbaikin sedikit, gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa re-upload atau mengupload ulang dengan memasukkan kode kode upload dari si jawaban yang sudah rekan-rekan upload pada awalnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ada yang ingin mengganti tanpa menggunakan kode itu berarti tidak bisa. Jadi rekan-rekan harus menuliskan kode uploadnya. Selama jadwal unggahnya itu masih dibuka. Nah, yang harus rekan-rekan perhatikan adalah di sistem ujian sekarang THE itu adalah 6 jam dari waktu unduh soal. Batas waktu mengerjakannya. Jadi apabila rekan-rekan mengerjakannya dari jam 7 pagi mengunduh soalnya, maka otomatis paling lama mengupload jawabannya itu adalah pukul 1 siang. Jam 6 jam dari 07.00. Jadi rekan-rekan perhatikan waktu unduh soalnya, gitu ya. Karena waktunya 24 jam dari pukul 6.06 artinya lewat hari dari hari berikutnya maksudnya, rekan-rekan bisa sefleksibel mungkin untuk bisa mengerjakan waktu ujiannya. Jadi apabila rekan-rekan sedang bekerja jangan mengunduh soal, gitu ya. Nanti rekan-rekan tidak bisa menjawab, malah akhirnya tidak bisa mengupload karena terlambat dan dianggap tidak bisa ikut ujian. Lalu apabila rekan-rekan juga sedang menjawab ujian juga perhatikan waktunya, gitu ya. Jadi jangan sampai melebihi batas waktu yang sudah ditentukan 6 jam dari waktu unduh soal. Karena lebih dari 1 detik pun itu aplikasi sudah langsung tertutup dan rekan-rekan tidak bisa mengupload, maka dianggap tidak mengikuti ujian pada mata ujian THE yang sudah rekan-rekan sekalian. Jadi sekali lagi agar diperhatikan jadwal dan waktu unduh yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan sekalian. Jadi itulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan tentang ujian THE ini. Mudah-mudahan rekan-rekan dapat memahami dan dapat mengerjakan ujian THE nanti dengan tenang dan juga menjawab dengan benar sehingga mendapat nilai yang terbaik, yaitu nilai A. Demikian video yang sudah saya buat ini. Jangan lupa
apabila rekan-rekan merasa terbantu dengan video ini, untuk di-subscribe juga video ini untuk bisa mendapatkan berbagai macam informasi tentang perkuliahan di UT. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan melalui kolom komentar atau silakan chat ke saya melalui nomor yang ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.